Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akan menanyakan apakah semua sholat sunnah itu bisa berjamaah termasuk qobliyah ba'diyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah, seperti sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, karena memang dicontohkan oleh Nabi SAW dilakukan dengan berjamaah. Kemudian qiyamul lail fil layali Ramadan, dan bangun malam melakukan sholat malam di bulan Ramadan, namanya sholat tarawih, itu disunnahkan berjamaah. Hadis sahih. Adapun selain daripada itu, maka tidak disunnahkan untuk berjamaah seperti qobliyah ba'diyah, sholat duha, tidak disunnahkan untuk berjamaah. Akan tetapi para ulama mengatakan bahasanya jika sholat-sholat sunnah itu dilakukan berjamaah tetap sah, tapi tidak disunnahkan berjamaah. Dan boleh untuk mendidik orang, anak-anak kita belum biasa duhaan, yuk duhaan, dilakukan dengan berjamaah. Tapi tidak boleh menjadi syiar nanti sholat saja nunggu yang lain harus berjamaah, tidak begitu. Imam Muslim rahimahullah ta'ala waktu mensyarih hadis tentang Nabi Muhammad melakukan sholat, kemudian diikuti oleh sahabat Nabi di malam Ramadan, Imam Muslim mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah pada dasarnya boleh dilakukan dengan berjamaah berdasarkan riwayat ini. Akan tapi para ulama menjelaskan sholat sunnah tidak disunnahkan untuk berjamaah kecuali sholat-sholat sunnah yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh Nabi SAW. Yang tidak, maka lakukanlah dengan sendiri-sendiri. Tapi jika kita melakukan sholat duha berjamaah adalah sah, tapi tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Dan baru boleh dan baru menjadi baik jika tujuannya untuk mendidik orang pada malas. Termasuk salat tasbih pada dasarnya Anda dilakukan dengan sendiri, karena termasuk jenis salat seperti salat sunat mutlak. Cuman kalau salat tasbih sendiri-sendiri kayaknya dijamin tidak salat, ya. Kalau salat tasbih itu gak dipakai imam itu kayak dijamin gak salat semuanya itu kan. Lihat panjangnya itu ya, panjang banget itu ya. Maka dilakukan dengan berjamaah, bukan sesuatu terlarang. Yang menjadi bid'ah adalah menjadi bid'ah, orang kadang bikin bid'ah. Kalau kita jadikan syiar harus kita merubah sesuatu yang boleh menjadi harus berjamaah. Jadi ini berjamaah untuk mendidik umat adalah boleh. Itu saja. Selagi sudah terdidik, sholatlah sendiri-sendiri. Dan itu lebih aman, lebih nyaman. Karena apa? Jangan sampai sholat mereka itu tergantung dengan berjamaah. Sebab apa? Manusia tidak selalu bisa berkumpul. Kalau dia melakukan sholat sunnah harus selalu berjamaah, maka banyak ditinggalkan itu sholat sunnah nanti. Kenapa? Di saat tidak berkumpul lalu tidak melakukan sholat sunnah. Maka setelah itu berlatih dengan sendiri dan terus sendiri. Sampai begitu pentingnya istiqomah di dalam melakukan sholat sunnah, maka tetap disunnahkan kita untuk melakukan sholat biarpun kita di atas kendaraan. Maka ini termasuk fikih yang sering ditinggalkan, adalah kita melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, baik itu onta, kuda ataupun mobil. Yang punya mobil pakai motor pun bisa melakukan sholat sunnah kita dalam keadaan di atas kendaraan. Kiblat kita adalah di mana arah mobil itu berjalan, itu kiblat kita. Dan selagi kita tidak bisa sujud sempurna, tidak usah sujud, tutup dengan isyarat. Dan Nabi memberikan contoh salat ala dabba, salat di atas kendaraannya. Kenapa begitu? Karena salat sunnah itu bagi sebagian orang sudah menjadi rutin yang tidak ingin ditinggalkan. Maka pun demikian Nabi memudahkan salat sunnah. Baik, itu saja.